4 hal dibersihkan usai Yosua dibunuh di rumah Ferdy Sambo. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Jakarta, sejumlah pelanggaran diduga terjadi saat penyelidikan awal kasus dugaan penembakan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Pelanggaran itu termasuk dugaan pembersihan sejumlah hal yang merupakan bukti dugaan pembunuhan. Dirangkum Detikcom, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 ada 5 orang yang telah menjadi tersangka dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Mereka ialah Irjen Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Irjen Ferdy Sambo diduga menjadi orang yang memerintah Barada Eliezer menembak Yosua di rumah dinasnya. Ferdy Sambo juga diduga mengarang skenario seolah Yosua tewas dalam baku tembak dengan Barada Eliezer yang diawali pelecehan terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Ferdy Sambo diduga menembakkan pistol Yosua ke dinding untuk memperkuat skenarionya. Dia juga diduga memerintahkan pemindahan dan perusakan CCTV. Belakangan, skenario yang dirancang Ferdy Sambo itu terbongkar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut ada 97 polisi yang diperiksa terkait dugaan pelanggaran saat olah TKP awal kasus ini. Sebanyak 35 orang diantaranya diduga melakukan pelanggaran dan 18 orang telah dikurung di tempat khusus. Sejumlah pelanggaran mulai terungkap, antara lain soal pembersihan yang diduga untuk menutupi kasus tewasnya Yosua di rumah Ferdy Sambo. Berikut 4 hal yang dibersihkan setelah Yosua tewas. 1. Rekaman CCTV. Jenderal Sigit menyampaikan sejumlah pelanggaran penanganan awal kasus tersebut berupa personel tak berkepentingan memasuki TKP hingga pengambilan dan perusakan rekaman CCTV di sekitar TKP. Ada beberapa yang menjadi catatan kami, masuk TKP yang seharusnya hanya boleh dilaksanakan oleh petugas TKP, kemudian tindakan-tindakan lain yang tentunya menjadi catatan-catatan kami, ucap Sigit dalam rapat di Komisi 3 DPR, Rabu tanggal 24 Agustus. Sigit juga mengungkap soal intervensi di program Polri dalam ini. Sigit menyebut perintah agar hard disk CCTV diganti datang dari personel Propam yang kala itu dipimpin Irjen Ferdy Sambo. Awalnya, Divpropam Polri mengintervensi kasus ini. Para saksi bersama penyidik diarahkan untuk melakukan rekonstruksi. Selanjutnya, personel Divpropam Polri menyisir TKP. CCTV yang berada di pos security di Duren 3 diminta diganti oleh Divpropam Polri. Personel Biro Karopaminal Divpropam Polri di saat bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti hard disk CCTV yang berada di pos security Duren 3, tuturnya. Hard disk CCTV tersebut kemudian diamankan oleh Divpropam Polri. Sementara itu, berdasarkan informasi dari sumber Detikcom, pelanggaran itu terkait dugaan penyidikan dan penanganan tak utuh atas CCTV rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling yang diduga dilakukan penyidik. Selain itu, ada dugaan penghilangan sejumlah rangkaian peristiwa penting dalam rekaman CCTV itu. Para penyidik ini kini tengah menjalani penempatan khusus dan menunggu sidang etik. 2. Ponsel. Diduga barang bukti berupa alat komunikasi ponsel para tersangka yang terlibat dihilangkan. Kemudian, diganti ponsel baru untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. 3. Pistol. Barang bukti berupa 2 pucuk senjata api beserta magasin dan peluru saat kejadian diamankan oleh Divpropam Polri. Senjata api baru diserahkan kepada penyidik Polres Jaksel pada Senin tanggal 11 Juli. 4. Darah Yosua. Selain personel Polri tak berkepentingan masuk ke TKP, dugaan pelanggaran lain ialah adanya personel tidak berkepentingan yang ikut mengangkat jenazah Brigadir J sebelum olah TKP benar-benar selesai dilakukan. Saat TKP mulai kosong, seorang personel Divpropam Polri juga memerintahkan ART di Duren 3 untuk membersihkan darah dan serpihan kaca yang berserakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.